Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulima, MPM 1963050052 dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting dari artikel yang saya pilih, yaitu yang berjudul Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Nah, kesadaran masyarakat ini terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan pada pemahaman masyarakat terhadap masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak usia dini merupakan masa peka atau masa keemasan, atau biasa yang disebut dengan bahasa Inggrisnya itu the golden years, begitu. Nah, pada masa keemasan ini, anak mulai sensitif untuk menerima beberapa perkembangan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, masa sensitivitas ini anak membutuhkan gitu kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya agar pertumbuhan dan perkembangan anak ini tercapai secara optimal. Nah, di kondisi yang demikian ini diperlukan peran pendidik atau orang tua yang berada di rumah, atau bisa juga guru yang berada di sekolah, ataupun orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut yang memahami tentang perkembangan dan potensi anak. Nah, upaya untuk memenuhi kebutuhan anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan yaitu melalui kegiatan bermain sambil belajar begitu atau belajar seraya bermain. Nah, pembelajaran yang dilakukan di lembaga PAUD yaitu pembelajaran yang berbasis edutainment, atau konsep pembelajaran edutainment ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa merangsang anak untuk bereksplorasi dan berimajinasi. Keberhasilan dari pendidikan anak usia dini ini menetapkan pendidikan PAUD memiliki peran strategis untuk menstimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, agar pertumbuhan dan perkembangan anak ini tercapai secara optimal. Nah, oleh karena itu, pendidik pada pendidikan anak usia dini ini perlu ditingkatkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya untuk mendukung profesionalisme, sehingga diharapkan para pendidik ini nantinya mampu memfasilitasi dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan perkembangan anak dengan tepat sesuai tahap-tahap perkembangannya. Ya, itu tadi pendahuluan dari artikel yang saya amati ya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya jabarkan poin-poinnya begitu ya. Yang pertama yaitu konsep dasar edutainment, yang kedua yaitu prinsip edutainment, yang ketiga ada pendekatan belajar edutainment, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu aplikasi edutainment. Nah, konsep dasar edutainment itu di dalam setiap pembelajaran itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu, guru atau pendidik itu menerapkan beberapa metode maupun model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, keinginan, dan minat anak, serta memanfaatkan potensi lingkungan di sekitar anak belajar. Kemudian, bisa menetapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan ini merupakan konsep dari pembelajaran edutainment tersebut. Sebagaimana konsep dasar edutainment adalah
upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan gitu. Edutainment ini terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment begitu. Education sendiri ini artinya pendidikan dan entertainment ini artinya hiburan. Nah, dari segi bahasa itu edutainment artinya itu pendidikan yang menyenangkan. Nah, konsep edutainment ini menawarkan berbagai strategis dan metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip edutainment. Nah, sebelum atau untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, pembelajaran yang optimal ini, pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran edutainment. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran edutainment ini menurut Suyadi 2010 adalah yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Nah, ada 3 asumsi itu. Yang pertama yaitu perasaan gembira. Dari perasaan gembira ini nantinya akan mempercepat pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif itu nantinya seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu, akan memperlambat belajar bahkan menghentikannya. Nah, yang kedua itu, jika seseorang menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang ketiga itu, asumsi yang ketiga, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yang mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Nah, ada prinsip yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Yang keempat yaitu pembelajaran yang humanis. Gitu. Itu tadi prinsip-prinsip dari edutainment. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan edutainment. Banyak guru nih yang dalam memaknai sebuah proses pembelajaran mengajar ini memaknai proses belajar mengajar yang sukses ini adalah dengan di mana di dalam kelas itu para peserta didik dapat duduk dengan tenang, mendengarkan, tidak ramai sendiri, tidak berisik gitu. Itu tuh nanti bisa berkesan pembelajaran yang sukses. Padahal bukan seperti itu, begitu pembelajaran yang sukses itu. Nah, di sini edutainment ini memiliki beberapa pendekatan. Nah, dalam metode pembelajaran edutainment terdapat beberapa pendekatan pendekatan belajar, yaitu ada somatik, auditori, visual, dan intelektual, atau biasa lebih dikenal dengan istilah SAPI gitu ya. Merupakan akronim dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. Nah, adapun dalam pengelolaan dengan menggunakan cara belajar SAPI ini, yaitu yang pertama belajar somatik. Apa sih itu belajar somatik itu ya? Belajar somatik itu adalah cara belajar dengan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat begitu. Yang kedua yaitu ada cara belajar auditori. Nah, auditori ini dikenal dengan istilah learning by talking and learning begitu, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran.
pada aspek pendengaran gitu. Penerapan cara belajar auditoris ini yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, begitu. Seperti ada komunikasi gitu. Yang ketiga yaitu cara belajar visual. Cara belajar visual ini diartikan belajar dengan mengamati dan menggambarkan atau disebut dengan istilah learning by observing and picturing gitu. Mengobservasi gambar. Nah, cara belajar visual itu dapat diartikan belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambarkan. Kita bisa meminta peserta didik itu untuk mengamati beberapa benda yang ada di sekitar kita lalu menggambarkannya. Yang keempat itu cara belajar intelektual. Nah, cara belajar intelektual ini juga disebut dengan learning by program and reflecting, begitu. Maksudnya yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Jadi, cara belajar intelektual ini adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika, begitu. Nah, dengan ini peserta didik akan cepat menangkap materi jika pembelajaran dirancang dengan menekankan pada aspek mencari solusi pemecahan. Nah, selanjutnya yaitu edutainment ini memiliki aplikasi. Nah, pembelajaran berbasis edutainment ini didesain dengan aplikasi di dalamnya. Proses belajar mengajar baik dalam kelas maupun di luar kelas, begitu. Baik hiburan dengan nyanyian, brain game, musik, outbound, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Seperti bisa juga dengan diskusi, cerdas cermat, begitu. Nah, yang pertama yaitu alat permainan edukatif, AP outdoor gitu ya. Nah, adalah alat permainan yang berada di luar ruangan yang digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan edukatif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini gitu. Untuk aktivitas bermain di luar ruangan ini, yaitu ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan pada anak usia dini dengan memanfaatkan sarana bermain di luar ruangan begitu. Nah, dari bermain di luar ruangan ini ada aspek yang dikembangkan dari maaf ya, salah tadi. Ada aspek yang dikembangkan dari permainan tadi. Yang pertama yaitu fisik motorik. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan perkembangan fisik motorik itu. Contoh jenis aktivitasnya yang bisa dilakukan yaitu dengan meluncur, berayun, atau bisa mendaki. Bisa juga kita mengatur keseimbangan. Bisa juga dengan merangkak gitu. Yang kedua yaitu ada aspek perkembangan emosional. Bisa meningkatkan perkembangan emosional begitu. Contoh jenis aktivitasnya itu bermain rumah tangga, bisa juga refleksi diri, bermain sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Tujuannya meningkatkan kognitif gitu. Aktivitasnya itu seperti mendengar, memecahkan masalah, bisa juga mengamati gitu. Nah, yang keempat itu ada solusi. Tujuannya yaitu bisa meningkatkan perkembangan sosial. Oh, maaf tadi bukan solusi, yaitu sosial ya. Nah, contoh aktivitasnya yaitu bisa bermain bekerja sama memecahkan masalah, begitu. Bisa juga dengan diskusi-diskusi gitu, suatu kelompok gitu, dibuat kelompok, kita kasih masalah, bisa juga nanti mereka mendiskusikan gitu, mencari pemecahan masalah ini seperti apa begitu. Nah, yang kedua yaitu alat permainan edukatif. AP indoor di dalam gitu ya, in itu di dalam. Nah, sarana bermain di dalam ruangan beragam jenisnya, ada bentuk dan bahannya buatan atau juga bisa alami. Nah, untuk membantu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak dilakukan melalui kegiatan sensori motor, main peran bisa juga dan main pembangunan.
Nah, jenis kegiatan main sensori motor ini ada tujuannya, yaitu permainan yang memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti peraba, pengecap, mendengar, penglihatan, dan juga penciuman. Nah, untuk contohnya itu seperti kubus kain, buku bergambar, tamborin, pensil warna, begitu. Pensil warna kita menggambar gitu, terus diwarnai gitu, itu bisa memfungsikan indera penglihatan begitu ya, visual. Nah, yang kedua yaitu ada main peran atau main simbolik. Tujuannya yaitu permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalaman dalam main peran mikro dan makro begitu ya. Contohnya yaitu kostum berbagai profesi, bisa juga nanti pendidik itu meminta anak bisa menggunakan kostum polisi gitu, berperan sebagai polisi, atau juga kostum dokter gitu, berperan sebagai dokter. Nah, yang ketiga yaitu main pembangunan, yaitu tujuannya itu permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada di dalam pemikirannya menjadi hasil karya. Seperti contohnya puzzle dengan cetakan, bisa juga puzzle dengan gambar, atau tangram, itu balok natural, itu juga bisa. Nah, mungkin itu saja poin-poinnya. Dari tadi yang dapat saya jelaskan itu dapat saya simpulkan bahwa bermain itu bagi anak usia dini ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang anak. Karena bermain secara langsung itu memberikan pengaruh tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran itu harus dikemas dengan tidak melupakan proses bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Nah, edutainment ini memiliki konsep utama pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan itu secara harmonis, sehingga nanti aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bisa menyenangkan baik di area indoor maupun indoor gitu. Bisa juga nih dengan alat bantu yang bisa dipakai adalah alat peraga edukatif dengan tujuan utama yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Itu tadi mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan itu tadi poin-poin dari artikel yang saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.